Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Albedriah dari Prodi Ekonomi Syariah 4 dengan NIM E2019-2150. Nah, seperti biasa saya akan menanggapi dan menambahkan penjelasan dari video Bapak Abdul Wadud Nafis yang berjudul Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. Nah, langsung saja ke penjelasannya. Beliau menjelaskan bahwa kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkatan pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Nah, dalam pengertian kebijakan moneter ini saya tambahkan pada kebijakan moneter menurut pandangan Islam, yaitu kebijakan moneter menurut pandangan Islam tidak jauh berbeda dengan kebijakan moneter konvensional, yaitu suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui peraturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang baik terhadap faktor internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu negara. Nah, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi real yang optimum, dan stabilitas ekonomi. Tanggapan selanjutnya yaitu tentang tujuan kebijakan moneter. Nah, saya akan menjelaskan dulu yang disebutkan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis, yaitu terdapat 8 poin. Di antaranya yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM. Yang kedelapan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Nah, karena ini menjelaskan juga dalam perspektif ekonomi Islam, maka saya akan menambahkan tujuan kebijakan moneter dalam perspektif Islam, yaitu terdapat 3 poin. Di antaranya yang pertama, kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh. Maksudnya di sini yaitu kesejahteraan ekonomi mengambil bentuk terpenuhinya semua kebutuhan pokok manusia, hapusnya semua sumber utama kesulitan, dan peningkatan kualitas hidup secara moral dan material. Juga terciptanya suatu lingkungan ekonomi di mana Khalifah Allah mampu memanfaatkan waktu, kemampuan fisik dan mentalnya bagi pengayaan diri, keluarga, serta masyarakat. Lalu yang kedua yaitu keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan. Maksudnya yaitu keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Nah, konsep ini mengandung 2 unsur. Di antaranya suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan antara orang yang memiliki hak dan hak seseorang hendaklah diberikan dan diserahkan dengan seksama. Nilai keadilan berpijak pada prinsip persamaan dan persaudaraan. Setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kekayaan dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya tanpa membedakan ras dan golongan dan perbedaan-perbedaan lainnya. Namun, keadilan bukan penyamarataan dalam distribusi kekayaan. Hal ini karena setiap individu mempunyai perbedaan-perbedaan yang memungkinkan terjadinya perolehan kekayaan, juga bukan penguasaan kekayaan yang maksimal dan mempertahankan kekayaan untuk diri sendiri. Dan yang terakhir, stabilitas nilai uang. Stabilitas nilai uang adalah prioritas utama dalam kegiatan manajemen moneter Islam. Stabilitas nilai uang yang tercermin dalam stabilitas tingkat harga sangat berpengaruh terhadap realisasi pencapaian. Jadi tujuan pembangunan ekonomi suatu negara seperti pemerataan ketumbuhan pokok, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, tingkat pertumbuhan ekonomi real yang optimum, perluasan kesempatan kerja, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Tanggapan selanjutnya yaitu membahas tentang beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Nah, Bapak Wadud menjelaskan bahwa terdapat dua mazhab, diantaranya itu yang pertama mazhab Iqtisoduna, yaitu pada masa awal Islam dapat dikatakan tidak perlu adanya kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang, jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran uang melalui kebijakan diskresional. Nah, tambahan dari saya bahwa kredit tidak memiliki peran dalam penciptaan uang karena kredit hanya digunakan di antara para pedagang saja serta peraturan pemerintah tentang surat peminjaman serta instrumen negosiasi dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan sistem kredit tersebut menciptakan uang. Sistem yang diterapkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan konsumsi, tabungan, dan investasi serta perdagangan telah menciptakan instrumen otomatis untuk pelaksanaan kebijakan moneter. Nah, pada satu sisi, sistem ini menjamin keseimbangan uang dan barang atau jasa, dan pada sisi lain mencegah penggunaan tabungan untuk tujuan selain menciptakan kesejahteraan yang lebih nyata di masyarakat dan imbalan pahala dari Allah atas usaha dan bentuk kegiatan perekonomian lainnya. Lalu mazhab yang kedua yaitu mazhab mainstream. Bapak Wadud menjelaskan bahwa tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah maksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Nah, dalam Al-Quran melarang praktek penumpukan uang karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Nah, menurut saya terdapat tiga mazhab pada mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam ini, yaitu tambahan mazhabnya yaitu mazhab alternatif atau mazhab kritis. Mazhab ketiga ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran ilmiah dari Dr. M.A. Konduri melalui syurotik proses, di mana otoritas yang diambil adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektor real. Kebijakan moneter merupakan repeated games in game theory, di mana bentuk kurva penawaran dan permintaan uang seperti tambang yang melilit dan berslop positif sebagai akibat dari proses yang diindikasikan oleh pengetahuan dan informasi sharing yang amat baik. Nah, yang terakhir yaitu untuk meringkas penjelasan antara kebijakan moneter konvensional dan kebijakan moneter dalam Islam, saya akan menambahkan penjelasan perbedaan di antara keduanya. Yaitu yang pertama, dalam syariah, sektor perbankan syariah menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian atau profit and loss sharing. Lalu dalam konvensional, sektor perbankan konvensional menerapkan sistem bunga. Nah, yang kedua, dalam syariah, sektor moneter memiliki ketergantungan pada sektor real, sedangkan pada konvensional, sektor real memiliki ketergantungan pada sektor moneter. Lalu yang ketiga, pada syariah, manajemen moneter Islam menggunakan metode penghapusan suku bunga dan adanya kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur. Namun pada konvensional, manajemen moneter konvensional menggunakan paradigma uang pasif dan uang aktif. Sekian tanggapan dan tambahan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.